Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari kelas Berpikir Komputasional kelas K41 dengan dosen Oni Afrianto. Sebelum kami mulai presentasi pada hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gevri Manem Rawis dengan NIM 169243327. Nama saya Fes Setiawan dengan NIM 1692435. Perkenalkan, nama saya Reva Diantasya Hanifah Binta dengan NIM 169244005. Nama saya Bagas Tifal Ardi dengan NIM 169241313. Nama saya Muhammad Iqbal Gunawan dengan NIM 1692435. Saya Maranoli Fenzi Rokomi dengan NIM 1692426. Jadi, untuk topik yang kami pilih untuk proyek ini adalah membuat sistem penilaian suatu mata kuliah hingga keluar indeks nilai. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk menciptakan sebuah indeks nilai yang komprehensif untuk suatu mata kuliah, yang mencakup berbagai subkriteria penilaian yang berbeda. Subkriteria ini terdiri dari beberapa komponen penting seperti tugas, kuis, ujian tengah semester atau UTS, dan ujian akhir semester atau UAS. Nilai dari seluruh mahasiswa akan dirata-ratakan untuk menjadi acuan dalam penentukan indeks nilai dari individu mahasiswa. Indeks nilai dari masing-masing individu diperoleh dengan menjumlahkan nilai rata-rata kelas dengan standar deviasi nilai. Selanjutnya ada dekomposisi. Dalam kasus ini kami melakukan dekomposisi masalah dengan memecahnya ke dalam beberapa bagian. Pertama, proses input yang diperlukan oleh program yang ingin dijalankan, yaitu nama mahasiswa dan nilai-nilai yang dimiliki mahasiswa. Kemudian yang kedua, dalam bagian proses, yang akan kami pecah lagi menjadi beberapa bagian. Pertama adalah memasukkan data-data yang diinputkan ke dalam array, dan yang kedua adalah proses perhitungan. Proses perhitungan sendiri terbagi ke dalam dua bagian. Pertama adalah mencari nilai-nilai dari seluruh mahasiswa, dan yang kedua adalah mencari standar defisiensi. Setelah itu, subbagian yang terakhir adalah proses outputnya, yang akan menampilkan data dari mahasiswa, beserta rata-rata nilai dan juga grade masing-masing. Berikut merupakan flowchart cara kerja programnya. Yang pertama-tama kita akan menginput jumlah mahasiswa untuk menentukan jumlah data yang akan kita olah. Lalu setelah itu kita menginput nama mahasiswa lalu menginput nilai mahasiswa. Setelah itu program atau komputer akan menghitung total nilai mahasiswa berdasarkan jumlah dari sub nilai dikalikan oleh bobotnya masing-masing. Setelah didapatkan semua nilai dari mahasiswa, akan dihitung nilai rata-rata nilai mahasiswa dengan cara menjumlahkan total seluruh nilai mahasiswa dibagi oleh jumlah dari mahasiswanya. Lalu setelah mendapatkan nilai rata-rata, akan didapatkan standar deviasi. Dengan didapatkannya standar deviasi, kita dapat menentukan grade mahasiswa berdasarkan yang sudah tertera di layar, yaitu terdapat grade A, grade AB, grade B, dan grade BC. Setelah mahasiswa ditentukan grade-nya, program akan memprint nama mahasiswa beserta grade yang didapatkannya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke bagian kodenya. Jadi untuk memulai cara mencari indeks nilai dari para mahasiswa itu, kita mesti pertama menginput dulu jumlah mahasiswa yang akan kita cari indeks nilainya.
Jadi yang pertama kode itu ada jumlah mahasiswa sama dengan integer input masukkan jumlah mahasiswa. Lalu kita akan menggunakan array untuk menyimpan nama dan nilai bagiannya. Yang pertama ada mahasiswa dengan arraynya non. Kenapa pakai non? Karena itu kan kalau mahasiswa string, jadi kita pakainya non. Lalu ada juga nilai kuis 1, kuis 2, nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas, dan total nilai yang menggunakan array yang dimana diisi dengan 0. Karena semuanya kan dimulai dari indeks 0 dulu. Lalu langkah selanjutnya adalah dengan menggunakan loop untuk menginput nama dan nilai dari beberapa mahasiswa yang diinput. Dengan codingannya for I in range jumlah mahasiswa, print input data untuk mahasiswa ke I tambah 1. Kenapa pakai I tambah 1? Agar nanti pas outputnya keluarnya kayak input data mahasiswa untuk mahasiswa ke 1, lalu kedua, dan seterusnya. Lalu ada nama mahasiswa sama dengan input masukkan nama mahasiswanya. Terus kita lanjut dengan input nilai untuk masing-masing nilai. Mulai dari input nilai kuis 1, nilai kuis 2, UTS, UAS, dan juga nilai tugas. Di sini kita menggunakan float agar bisa dimasukkan nanti nilainya angkanya desimal atau ada komanya. Lalu saja kita akan lanjut dengan menghitung total nilai berdasarkan bobot persentase yang telah ditentukan. Dengan codingannya for I in range jumlah mahasiswa, total nilai array I sama dengan nilai kuis 1 dengan bobot 5%, jadi kita kali dengan 0,05, sama dengan nilai kuis 2 dengan bobot 0,05 juga, ditambah dengan nilai UTS 1, nilai UTS dengan bobot 35% atau dikali dengan 0,35, nilai UAS dengan bobot 35%, dan juga ditambah dengan nilai tugas dengan bobot 20%. Selanjutnya setelah itu kita akan menghitung dulu rata-rata dari nilai seluruh mahasiswa dengan codingannya itu rata-rata sama dengan sum dari total nilai semuanya dibagi oleh jumlah mahasiswanya. Setelah kita mendapatkan rata-rata dari seluruh nilai mahasiswanya, kita akan menghitung standar deviasinya. Yang pertama kita akan menghitung dulu jumlah kuadrat selisihnya, yaitu dengan cara sum x dikurang rata-rata dipangkatkan 2 for x in range total nilai. Dan yang terakhir kita akan menentukan standar deviasinya, yaitu sama dengan jumlah kuadrat selisih yang baru saja kita dapat dibagi oleh jumlah mahasiswa dipangkat 0,5 atau yang biasa kita temukan sehari-hari yaitu di akar. Kemudian setelah itu kita akan menentukan grade-nya dan menampilkan hasilnya. Yang for I in range jumlah mahasiswa, seperti yang sudah dijelaskan di flowchart tadi, bahwa kalau total nilai lebih besar dan sama dengan dari rata-rata ditambah standar deviasi, maka grade-nya akan muncul A. Tapi kalau total nilainya berada di antara rata-rata ditambah standar deviasi sama rata-rata dikurang standar deviasi, maka grade-nya akan muncul AB. Selanjutnya apabila rata-rata dia berada di antara dua rata-rata dikurang 2 kali standar deviasi dan di antara rata-rata dikurang standar deviasi, maka grade-nya akan muncul B. Selain itu, grade-nya akan muncul BC. Dan yang terakhir, kita akan print semuanya list data yang sudah kita input, yaitu kita harus munculkan nama, total nilai, dan juga grade-nya. Bisa kita lihat total nilainya itu adalah .2f. Mengapa ada .2f? Karena kita ingin munculkan nilainya yang berisikan 2 angka di belakang koma. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai hasil dari running code yang sudah kami buat. Untuk yang pertama, pengguna diminta untuk menginput jumlah mahasiswa yang akan dihitung grade-nya. Kami akan memasukkan jumlah mahasiswa yaitu 6. Kemudian pengguna diminta untuk menginput data untuk mahasiswa pertama, yaitu yang pertama nama, Felix. Untuk yang selanjutnya yaitu nilai kuis pertama yaitu 30. Yang kedua, untuk yang selanjutnya yaitu nilai kuis kedua 50. Untuk yang selanjutnya yaitu nilai UTS 70.
Kemudian nilai UAS 80. Kemudian yang terakhir yaitu nilai tugas 90. Kemudian lanjut untuk input data mahasiswa yang kedua. Kemudian input nilai kuis pertama 70. Yang kedua yaitu nilai kuis berdua 80. Setelah itu nilai UTS 50. Kemudian nilai UAS 70. Kemudian lanjut untuk input data mahasiswa ketiga. Pengguna akan terus diminta untuk menginput data nilai untuk mahasiswa sampai 6 orang. Nah, setelah semua data yang diminta sudah terisi, akan keluar output seperti ini yang terdiri dari nama, total nilai, kemudian grade-nya. Akan saya bacakan. Yang pertama itu Felix, total nilainya 74,50, mendapat grade A. Kemudian Geo, total nilainya 65,50 dengan grade AB. Kemudian Tasya dengan total nilai 66 dan grade-nya AB. Kemudian Bagas dengan total nilai 65,25, kemudian grade-nya AB. Lalu Morano dengan nilai 51,95 dengan grade B. Dan yang terakhir yaitu Iqbal dengan nilai 48,95 dengan grade B. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai deskripsi, dekomposisi, kemudian flowchart, code, dan hasil eksekusi dari code program yang telah kami buat. Kami dari kelompok 6 meminta maaf jika terdapat kesalahan selama presentasi berlangsung, dan terima kasih.